Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Haji Wagiso dan Bapak Haji Sarijo, kemudian Bapak Pembina Yayasan Al-Kautsar, kepada yang saya hormati juga para pengawas Yayasan Al-Kautsar, para kepala sekolah unit dari TK, SD, SMP, SMA, dan unit-unit lainnya, guru karyawan, para asatiz, Bapak Ustadz Azkan dan Ustadz Arfandi, sahabat saya, serta hadirin hadirat keluarga besar Yayasan Al-Kautsar yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa hanya milik Allah. Tidak lupa selawat dan salam selalu teriring kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa menghitung hari Ramadan akan tiba. Bulan yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam. Walaupun nanti ketika eksekusinya hari pertama barangkali ada perbedaan. Karena memang sistem untuk menjalankan ibadah puasa atau mulai puasa ini ada yang melalui ruqyat, ada yang melalui hisab. Tapi perbedaan ini tidak melunturkan semangat kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan kita untuk jalankan ibadah puasa ini, berharap kita ini bisa menjadi orang yang bertakwa. Dengan Ramadan ternyata Bapak dan Ibu banyak manfaat-manfaat dan faedah-faedah yang bisa kita petik. Boleh dibilang Ramadan ini merupakan diklat, latihan pendidikan dan latihan. Namun yang perlu kita cermati bersama, supaya Ramadan ini kita mendapatkan hasil yang luar biasa, kualitas yang baik, ada beberapa persiapan yang mesti kita lakukan. Yang pertama, persiapan ruhiyah. Yang kedua, persiapan ilmiah. Persiapan ruhiyah ini terdiri dari, pertama, coba tanamkan keikhlasan dalam setiap ibadah yang akan kita lakukan. Jadi Bapak Ibu mau menyambut bulan Ramadan, pengen Ramadan kita itu menjadi berkualitas, kemudian ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kali harus ditanamkan adalah keikhlasan. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan dalam kitab Hikam, al-amal suwarun, amal-amal itu cuman kerangka, wal ikhlasu wujudu sirri fiha, dan ikhlas itu adanya ruh di dalam amal tadi. Salah seorang ulama kenamaan dari Suriah bernama Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan bahwa yang namanya ikhlas itu bukan semata-mata ketika kita melaksanakan ibadah jauh dari riya, tidak.
Jadi kalau Bapak sholat, Bapak puasa, enggak riya, itu ikhlas. Tidak seperti itu. Tapi yang namanya ikhlas itu, tujuan yang mendorong kita untuk beribadah adalah pengen dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau liibtigha'i mardatillah, pengen meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya ikhlas. Saya sedekah. Kalau saya sedekah, tujuannya supaya orang baik sama saya. Saya sedekah tujuannya supaya orang itu bisa membantu saya kalau saya perlu, maka ini dikatakan tidak ikhlas. Karena yang namanya ikhlas itu tujuan yang mendorong ibadah itu tidak boleh terpisah dari ibadah tersebut. Maka Bapak jangan kaget kalau Allah bilang di dalam Al-Quran, nanti di akhirat banyak orang dipersembahkan amal-amalnya. Nih amal zakat kamu, nih amal puasa Ramadan kamu, nih amal sholat kamu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansuran. Nanti kata kami persembahkan, nih sedekah kamu. Nih yang seorang istri katanya beramal menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, nih amalnya, nih amal zakat, nih amal sedekah, tapi ketika dipegang jadi debu-debu yang berterbangan. Kenapa kok bisa jadi debu-debu yang berterbangan? Karena tujuan yang mendorong amal tadi terpisah. Maka amal itu tidak akan ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, Pak, nih waktu bulan Ramadan datang ke Masjid Al-Kautsar. Kan panas. Kalau dia datang ke sini pengen ngadem, pengen istirahat, pengen supaya nggak panas, tidur-tiduran, maka duduknya dia di sini bukan dinilai ibadah, tapi duduknya karena pengen istirahat. Kalau ada orang melaksanakan ibadah puasa, tujuannya karena nggak enak sama mertua, nggak enak sama tetangga, atau karena terpaksa, maka ini tidak ada nilainya di mata Allah. Tapi kalau dia tujuannya pengen mendapatkan ridha Allah, tujuannya karena pengen dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah puasa tadi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persiapan yang harus kita lakukan pada saat kita mau menjalankan ibadah puasa agar ibadah puasa kita memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Niat kita menjalankan ibadah puasa tujuannya karena cinta sama Allah. Saya mungkin tidak perlu mengajarkan Bapak Ibu tentang masalah cinta. Saya yakin Bapak Ibu ini pakar-pakar cinta. Kalau cinta udah luar biasa. Allah katakan di dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Artinya, ketika dia sholat, ketika dia puasa, dasarnya itu bukan karena kewajiban yang Allah berikan, tapi dasarnya karena cinta. Kalau orang melaksanakan ibadah puasa dasarnya cinta, nggak ada yang namanya berat di atas muka bumi ini. Kita kan pernah ngalamin, Pak, waktu kita baru nikah sama istri kita, bini kita hujan malam-malam minta dibeliin martabak. Pak, tolong beliin martabak dong, ibu ngidam pengen makan martabak. Malam hujan karena cinta, nih bapak keluar nyari martabak, geledek hujan gede. Karena cinta dia mampu melakukan apapun, karena cinta dia berani menempuh apapun. Tapi kalau suaminya nggak cinta sama istrinya, Pak, beliin martabak, ibu lapar, udah malam. Terasa akan berat untuk beli martabak tadi. Begitu juga. Kalau seandainya kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dasarnya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang namanya berat. Ada kok orang Islam ketika puasa ngerasa berat. Aduh, puasa lagi. Aduh,
Bangunnya bakalnya kacau nih waktu tidur. Aduh, kalau puasa kayak gini ngantuk aja bawaannya. Aduh, panas nih. Aduh, banyak aduhnya. Kenapa kok ibadah puasa itu kita kerjakan terasa berat? Karena kita ngelihatnya bahwa itu semacam kayak perintah satu beban. Tapi kalau kita laksanakannya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berat akan jadi ringan. Yang susah akan jadi mudah. Kenapa? Karena kita melaksanakannya dasarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga Pak. Kita nih lagi bulan Ramadan mau baca Quran. Kalau dasarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan kuat baca Quran itu. Khatam. Tapi kalau dasarnya bukan karena cinta kepada Allah, ini baca Quran baru 10 menit udah capek megang handphone scroll makanan-makanan itu. Tapi kalau cinta mau kita akan baca Quran, kita isi bulan Ramadan ini dengan baca Quran, dengan berzikir kepada Allah. Luar biasa dampak cinta, dahsyatnya cinta itu sangat luar biasa. Maka ada seorang ulama perempuan namanya Rabi'atul Adawiyah. Tuhan, kalau saya menyembah kamu karena pengen masuk ke dalam surgamu, hancurin surga itu. Kalau saya beribadah kepadamu, nyembah kepadamu karena takut masuk nerakamu, maka masukkan saya ke neraka. Ini para ulama bilang bukan berarti Rabi'atul Adawiyah itu ngentengin surga, ngentengin neraka, bukan. Artinya dia beribadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta. Bukan ibadahnya ada modus. Kan ada orang yang ibadahnya modus, dia deketin Allah malam-malam. Malaikat bilang ini pasti ada maunya nih, pasti ada maunya malam-malam. Enggak biasanya sholat malam, kok dia bisa sholat malam? Pasti ada maunya nih. Nanti kalau udah gak ada keinginan apa-apa, gak pernah lagi sholat malam. Artinya pada saat kita ibadah itu kita tidak punya tujuan apa-apa, tidak punya kepentingan apa-apa. Tujuan kita satu, supaya Allah ridho sama saya. Kalaupun saya puasa, saya supaya Allah ridho sama saya. Saya puasa karena pengen dekat sama Allah. Jangan ada tujuan-tujuan lain nyampur dalam tujuan tersebut. Kalau ada ibadah lain nyampur pada tujuan tersebut, maka ibadah itu dianggap nol sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, persiapan yang harus kita lakukan ketika kita akan masuki bulan Ramadan, jangan pernah merasa diri kita kuat untuk jalankan perintah Allah tadi. Jangan sandarkan kepada diri kita bahwa kita ini mampu untuk jalankan ibadah puasa Ramadan, tapi sandarkan pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, Pak? Identitas kita ini udah Allah kasih di dalam Al-Quran. Khuliqal insanu dhaifan. Manusia ini diciptakan dalam keadaan lemah. Rasulullah juga ngasih KTP kita. Apa KTP kita? La haula wa la quwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Rasulullah aja, Pak. Sekelas Rasulullah, dia masih minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala bisa beribadah dengan baik. Ada doanya Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika, Tuhan, tolong saya agar saya bisa mengingatmu. Tolong saya agar saya bisa bersyukur kepadamu. Tolong saya agar saya bisa beribadah dengan baik kepadamu. Sekelas Nabi, Pak. Kalau kita pada saat kita mau menjalankan ibadah puasa menyandarkan pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nih ibadah puasa kita akan punya kualitas yang baik, melahirkan hati yang bersih, hati yang suci.
Tapi kalau kita nyandarkan kekuatan diri kita, woi saat saya mampu kok puasa tahun-tahun kemarin saya puasa kuat Ustaz. Pasti kita akan sulit menggapai tujuan tadi. Itu Pak ngelihat, pernah ngedengar kisah perang Badar. Pada perang Badar itu umat Islam itu 300-an, kaum kafir Quraisy 3.000. Satu orang berarti dapat 10 tuh musuhnya. Sekelas Mike Tyson aja kalau berantem dikeroyok 10 orang pasti kalah. Tapi kenapa kaum muslimin itu pada perang Badar bisa memperoleh kemenangan, sedangkan orang kafir jumlahnya begitu banyak? Karena mereka menyandarkan pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mau berperang tadi, mau berjihad tadi. Tapi peristiwa itu, kejadian itu berbalik pada perang Hunain. Ketika umat Islam itu jumlahnya lebih besar daripada orang kafir, tapi umat Islam yang jumlahnya besar tadi mengalami kekalahan. Kenapa kok mengalami kekalahan? Karena mereka menyandarkan pada kekuatan mereka, tidak menyandarkan pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu pada saat kita itu mau beribadah, mau nyambut bulan Ramadan, ya Allah, tolong saya ya Allah, agar saya kuat bisa menjalankan perintah-Mu, menjalankan ibadah puasa ini ya Allah. Tolong saya ya Allah, agar saya diberikan kesehatan, supaya saya bisa sholat tarawih di malam hari. Tolong saya ya Allah, supaya saya bisa nahan kesabaran saya pada bulan Ramadan nanti. Tolong saya Allah diberikan kekuatan oleh-Mu, sehingga saya masih bisa menjalankan tugas kewajiban saya mendidik anak-anak umat Islam ini. Minta tolong sama Allah, jangan mengandalkan kekuatan kita. Karena manusia ini kan la haula wala quwata illa billah, enggak ada daya, enggak ada kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita ini kadang-kadang kan terilusi. Terilusi dengan apa? Bahwa kita ini kayak Superman. Kita ini kuat, mampu. Padahal sebenarnya kita ini lemah. Buktinya bagaimana? Ada orang pas maghrib ngomong di dalam masjid, nanti kita ketemu ya subuh ya, sholat subuh berjamaah ya. Tapi kalau Allah nggak tolong, bablas tuh, ketiduran, bangun jam 6. Banyak orang yang punya cita-cita, saya insya Allah nanti mau berangkat umroh sebelum berangkat haji. Kalau Allah nggak tolong dia, tiba-tiba dia jatuh stroke. Udah stroke, sakitnya parah jantung. Allah nggak tolong. Jadi semua itu dengan pertolongan Allah. Makanya orang beriman itu, kalau dia melakukan amal soleh itu bergembiranya bukan karena dia, tapi karena Allah sudah nolong dia. Ini orang mukmin yang jujur dengan keimanannya. Maka pada saat kita memasuki bulan Ramadan, berat Bu, Pak, berat. Mau zikir, kan sunnahnya ketika kita masuki bulan Ramadan atau berpuasa Ramadan, kata para fuqaha, itu kasratu zikri was sholawat. Banyak berzikir, banyak berselawat, banyak juga kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Tapi ini berat Pak. Kalau kita nyandarkan kepada kekuatan kita. Tapi kalau kita nyandarkan kepada kekuatan Allah, tidak ada sesuatu yang berat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua akan mudah. Ini persiapan ruhiyah. Kemudian persiapan ilmiah, persiapan ilmunya apa? Saya yakin kalau ini sekolah Islam, pasti adalah kajian-kajian tiap minggu atau tiap bulan. Ya kan? Tentang masalah fikih dan lain sebagainya. Tapi mungkin saya ingatkan kembali. Coba dalam masalah hukum ibadah puasa diteliti. Mana yang membatalkan puasa, mana makruhnya puasa, mana sunnahnya puasa. Mana rukunnya puasa, mana syaratnya puasa. Nah ini kita pelajari dulu. Ibaratnya kita tahu ilmunya sebelum kita beribadah. Sama kayak kita sholat. Kalau kita nggak tahu ilmunya, main ngikut-ngikut imam, pasti kelirunya lebih banyak daripada benernya. Orang nikah itu ibadah. Pakai ilmu dulu. Cari dulu
ilmunya tentang nikah, baru dia nikah, insya Allah rumah tangganya akan aman, akan tentram, akan sakinah, akan mawaddah warahmah. Kenapa? Karena udah tahu ilmunya. Begitu juga ketika kita menjalankan ibadah puasa, tahu dulu ilmunya puasa ini. Syaratnya puasa kata ulama Syafi'iyah yaitu al-Islam wal bulugh wal aql an-niqa anil haid wan nifas. Pertama Islam, balik, akal, kemudian suci dari haid dan nifas. Ditambahkan oleh ulama Syafi'i niat. Niat itu bagaimana? Ini niat jangan lupa. Niat ini kalau ulama Syafi'i mengatakan masuknya rukun dalam puasa. Ini yang sering salah, mungkin saya harus kupas. Niat itu punya syarat Pak dalam puasa. Yang pertama at-tabyitu. Para fuqaha dari Syafi'iyah mengatakan syaratnya niat yang pertama tabyid, yaitu harus ditetapkan di malam hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam yubayyit an-niyat qabla tulu'il fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak mentabyid niat sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi niat itu nggak boleh siang-siang, niatnya malam. Yang kedua, ta'yin. Ta'yin ini harus ditetapkan Bapak Ibu. Jadi nggak boleh kita mau puasa, besok saya mau puasa. Puasa apa? Puasa fardu, puasa sunnah, puasa qada, puasa kafarat. Jadi niatnya harus dita'yin, ditetapkan. Saya niat besok puasa fardu Ramadan. Yang ketiga al-jazm. Ini harus dipastikan. Nggak boleh kita nih misalnya besok mau musafir, mau pergi ke Jakarta atau ke Bandung, kemudian malamnya saya ngomong gini, Pak, nanti kalau misalnya saya kuat besok puasa karena perjalanan ya saya puasa, kalau nggak kuat ya saya buka, lihat aja nantilah gimana. Nah ini nggak jazam nih, batal rukun niat. Atau kalau kita sakit, ini yang sering kan kalau kita sakit. Kalau kita sakit itu kadang-kadang kan begini Pak. Aduh ini gimana ya, besok kuat nggak ya puasa? Udah lihat aja ntar lah, kalau memang nggak kuat puasa Bapak batal, kalau kuat ya terus. Ini nggak jazam, ini nggak memenuhi syarat dalam niat. Jadi harus jazam, harus pasti menurut para ahli fikih. Yang keempat yaitu ta'addudun niat. Niat itu harus berbilang. Ini ada perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Malik. Kata mazhab Syafi'i setiap hari itu harus niat puasa. Kata mazhab Malik sebulan itu cukup satu kali niat. Ada ulama tengah-tengah ngambil setiap hari tentu harus niat puasa, tapi untuk jaga-jaga kita niat selama sebulan. Barangkali ada yang lupa. Nah ini kita bisa ambil jalan tengah nih. Kan gitu. Bapak Ibu niat aja tiap hari. Nawaitu shomaqodin. Tapi juga niat puasa untuk sebulan. Barangkali nanti ada yang lupa, entah besok entah lusa, sudah pakai mazhabnya Imam Malik untuk antisipasi. Nah ini harus dipersiapkan Pak. Jadi ilmu kita untuk menjalankan ibadah puasa ini harus dipelajari. Sekarang ini gampang kok, datang ke pengajian-pengajian banyak. Aduh pengajian-pengajian kalau udah mau tarhib Ramadan ini pasti membicarakan tentang persiapan bulan Ramadan. Biasanya mereka mengurai tentang bagaimana ilmu fikih tentang Ramadan. Nah yang ketiga Bapak, memasuki bulan Ramadan kita mengintrospeksi diri. Jadi bulan Ramadan itu bulan pembersihan. Introspeksi diri, kira-kira ada nggak utang-utang puasa yang belum kita bayar? Ini terutama perempuan. Kadang perempuan kan ada haid. Sebelum memasuki bulan Ramadan dibayarin dulu. Karena ini udah masuk akhir bulan Sa'ban, makruh hukumnya, ya kan? Takut nanti masuk Ramadan, awas double. Jangan sampai utang Ramadan itu ditumpuk-tumpuk, segera dilunaskan. Enggak bisa utang Ramadan itu dibayarnya dengan fidyah. Tapi kalau orang haid harus dibayar dengan qada. Kalau terlambat bayar sampai lewat tahun depan, ini mazhab Syafi'i mengatakan udah didenda bayar fidyah. Karena apa? Karena keterlambatan. Tapi qada tetap harus wajib.
Yang keempat, introspeksi diri kita sebelum masuk bulan Ramadan. Ada nggak kesalahan kita dengan orang tua kita? Kalau memang kita masih punya orang tua, datangi orang tua kita. Minta ridhonya. Kenapa? Karena kita bulan Ramadan mau berjihad, mau bertempur, mau dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Minta ridhonya sama Allah, minta ridhonya sama orang tua, tolong ridhokan saya, besok saya mau menjalankan ibadah puasa. Kalau saya minta ada kesalahan, tolong maafin ibu bapak nih. Kalau ibu bapak kita sudah meninggal dunia, biasanya umat Islam di Indonesia pada ziarah kubur kalau mau puasa. Bahasa Jawanya nyekar Pak ya. Enggak apa-apa, datang. Doain. Doain sampai ke situ, jangan cuma bawa golok sama tikar, sama kembang. Di situ orang yang mati bukan butuh rumputnya dicabutin. Yang dibutuhkan doa. Jadi kalau kita datang ziarah kubur, kita doain. Enggak boleh curhat, enggak usah. Kadang-kadang ada orang datang ziarah kubur curhat, "Mak, nanti habis lebaran saya mau nikahin anak saya, tolong doain ya Mak." Untung maknya nggak nyaut dalam kuburan, kata gitu. Kalau nyaut kan bahaya. Yang dibutuhkan oleh orang yang dalam kubur, doa dari orang yang hidup. Nah kita doain, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya, Allah. Ya kan? Sebagaimana dia sayangi dia berdua, sebagaimana dia berdua menyayangi saya waktu saya kecil. Tolong kasihani ya Allah, tolong kasih rahmat kepada kedua orang tua saya, tolong ampuni kedua orang tua saya. Ini cara kita minta ridho dari orang tua kalau orang tua kita sudah meninggal. Maka Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dengan tarhib Ramadan ini persiapkan diri kita baik-baik. Persiapkan hati kita, persiapkan keilmuan kita. Kemudian mari kita bersihkan hati kita. Kita mengintrospeksi diri. Barangkali kita punya dosa dan kesalahan, segera kita bertaubat kepada Allah. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Kita bisa jalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik. Dan Allah juga ngampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala abdika fil awalin. Allahumma salli ala abdika fil akhirin. Allahumma salli ala abdika wa nabiyyika fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma balligh ruha Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minna tahiyatan wa salaman. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Nas'aluka wa natawajjahu ilaika bihaqqil Qur'anil Karim alladzi 'allamna wa ta'allamna khalisan liwajhil karim. Antu yassir umurna fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, maafkanlah segala dosa-dosa dan kesalahan yang kami lakukan selama ini. Jadikan kami hamba-hambamu yang bersih dari dosa dan kemaksiatan. Ya Allah, Zat yang maha penyayang, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha pengampun. Begitu banyak dosa-dosa yang pernah kami lakukan dalam hidup ini. Mata kami pernah berbuat dosa, lisan kami pernah berbuat dosa, telinga kami juga berbuat dosa, bahkan hati dan pikiran kami pun ikut berdosa dan maksiat. Maka ampuni dan maafkan segala dosa dan kesalahan kami ini ya Allah. Ya Allah, Zat yang maha pengampun, maafkan juga dosa dan kesalahan yang kami lakukan kepada ibu dan bapak kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang pernah kami lakukan kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Karena kata-kata kami, kalimat kami pernah melukai hati mereka, sehingga mereka meneteskan air mata karena kata-kata kami yang begitu tajam.
Kami begitu tega kepada mereka berdua ya Rabb. Ampuni dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan kepada ibu dan bapak kami. Karena kesalahan kecil yang mereka perbuat kepada kami, kadang kami begitu keras kepada mereka. Kami tinggikan suara kami marahi mereka, kami diamkan mereka karena kesalahan kecil yang kami perbuat, yang mereka perbuat kepada kami. Maka maafkan dan ampuni dosa dan kesalahan yang kami lakukan kepada ibu dan bapak kami ya Allah. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Pemaaf. Maafkan juga dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan kepada ibu dan bapak kami, karena kami lupa memperhatikan keadaan mereka berdua. Ketika kami makan dengan makanan yang lezat, makanan yang enak, kami lupa berpikir makanan apa yang dimakan oleh ibu dan bapak kami. Padahal waktu kami kecil, mereka berusaha untuk memberikan makanan yang terbaik, makanan yang kami sukai. Ya Allah, ketika kami menggunakan pakaian yang baru, kami memberi pakaian yang mahal, kami tidak berpikir pakaian apa yang dipakai oleh ibu dan bapak kami. Padahal dulu orang tua kami sangat memperhatikan pakaian kami. Mereka berusaha untuk memberikan pakaian yang terbaik untuk kami. Mama kami belum bisa membalasnya ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan kepada ibu dan bapak kami ya Allah. Karena kami lupa untuk mendoakan mereka. Barangkali di alam kubur sana bapak dan ibu kami sedang disiksa oleh dua malaikat-Mu. Tapi kami lupa untuk mendoakan mereka berdua. Maka ampuni dosa dan kesalahan kami kepada ibu dan bapak kami ya Allah. Ya Rabb, sampaikan salam rindu kami kepada ibu dan bapak kami ya Allah. Kami rindu ingin bisa menatap wajah mereka berdua. Kami rindu dengan teguran ibu dan bapak kami. Kami rindu dengan suara ibu dan bapak kami. Kami rindu ingin bisa duduk bersama dengan bapak dan ibu kami. Kami sayang kepada mereka yang berdua ya Rabb. Maka jangan Engkau siksa mereka berdua di alam barzah sana. Hentikan dua siksa malaikat-Mu ya Rabb. Karena mereka adalah orang-orang yang kami sayangi. Mereka adalah orang-orang yang kami cintai ya Rabb. Maka maafkan kesalahan dan dosa-dosa mereka ya Rabb. Barangkali mereka pun memiliki kesalahan dan dosa dalam mendidik anak-anak kami. Maafkanlah kesalahan mereka ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya. Lapangkan kuburan mereka berdua. Terangi kuburan mereka berdua ya Rabb. Karena mereka adalah orang-orang yang kami sayangi. Mereka adalah orang-orang yang kami cintai. Mereka adalah orang-orang yang kami rindui. Ya Rabb, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan kepada ibu dan bapak kami. Dan maafkan juga dan ampuni kesalahan orang tua kami dalam mendidik kami atau dalam hidupnya pernah berbuat masalah atau sesuatu kepada orang lain. Engkau Zat yang Maha Pengampun, Engkau Zat yang Maha Melihat. Ya Rabb, kami belum bisa membahagiakan ibu dan bapak kami. Maka bahagiakanlah ibu dan bapak kami saat ini ya Allah. Kami titipkan kedua orang tua kami kepadamu ya Allah. Berikan kasih sayangmu, berikan rahmatmu kepada mereka berdua. Dengan kemuliaan bulan Ramadan, dengan hak Ramadan, kami mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat oleh ibu dan bapak kami. Karena mereka adalah orang yang kami cintai ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, wa ya akramal akramin, ya mujibas sailin, istajib du'ana ya Rabbal alamin. Allahumma inna afwaka an dhunubina, wa tajawazaka an khati'atina, wa sitraka ala qabihi a'malina atmi'na. An nas'aluka ma la nastaujibuhu mimma qasarna fihi nadbuka aminin, wa nas'aluka musta'nisin, innakal muhsinu ilaina, wa nahnul musi'una ila anfusina. Fima bainana wa bainaka tatawaddadu ilaina binikmatika wa natabaghadu ilaika bil ma'asi
Walakinna thiqata hamalatna ala jaraati fa'ud bi fadlika wa ihsanika innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.